Selamat pagi anak kami semua kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong, Bapak harap semua semua anak Bapak kelas 6 masih sehat-sehat dan tetap semangat belajarnya, nak ya. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar komputer. Hari ini kita akan kembali belajar komputer. Kalau topik sebelumnya kita belajar tentang Scratch. Nah, kali ini kita akan masuk ke topik berikutnya sesuai dengan catatan kita minggu lalu. Siapa masih ingat catatan kita minggu lalu tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Iya, bagus sekali. Catatannya tentang Watermark dan Microsoft Publisher. Oke? Tapi sebelum Bapak masuk dalam materi, Bapak ingatkan dulu. Buat kalian yang masih belum selesai tugas-tugasnya, silakan kalian kerjakan. Jadi cek lagi modul kalian, apakah masih ada latihan-latihan atau tugas prakteknya yang masih belum selesai. Kenapa? Karena semua nilai praktek, baik nilai latihan, nilai praktek, kemudian nilai ujian, itu akan digabung ke dalam rapor besar kalian. Jadi, Bapak harap silakan kalian yang belum selesai tugas-tugasnya, tugas latihan, tugas praktek, silakan kalian kerjakan dan kumpul secepatnya supaya nilai-nilaimu tidak ada yang kosong dan nilai-nilaimu bagus. Jadi jangan lagi ada nilai yang di bawah KKM. Bisa? Bisa dong. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi kita hari ini tentang Watermark. Kemudian minggu berikutnya kita akan belajar tentang Microsoft Publisher. Oke? Nah, jadi silakan kalian perhatikan penjelasan berikutnya tentang Watermark supaya kalian mengerti apa itu Watermark, untuk apa itu Watermark dan bagaimana cara menggunakannya. Oke? Silakan kalian perhatikan penjelasan berikut nih. Hari ini kita akan belajar tentang Watermark pada Microsoft Word untuk kelas 6 SD. Nah, sebelum kita mulai prakteknya, kita lihat dulu ya, apa sih pengertian Watermark dan apa sih tujuannya? Oke, kita lihat. Apa itu Watermark? Watermark adalah sebuah tulisan atau logo yang biasanya ditemukan pada sebuah karya digital atau manual. Jadi itu bisa dokumen atau gambar atau apapun itu, bahkan video juga bisa. Oke, Watermark ini menunjukkan identitas dari seseorang yang menciptakan karya tersebut. Nah, jadi setiap karya pasti ada penciptanya kan. Nah, jadi dengan adanya Watermark kita bisa tahu siapa sih pencipta karya tersebut. Nah, tujuan Watermark itu apa? Nah, yang pertama seperti tadi pengertiannya, Watermark itu sebagai identitas pencipta karya tersebut. Jadi dengan adanya Watermark kita bisa tahu itu karya siapa. Nah, kemudian sebagai promosi, ya jadi dengan adanya namanya di situ, misalnya nama si A, berarti si A akan dikenal oleh orang banyak karena namanya ada di situ di karya tersebut. Jadi apabila dia punya karya yang bagus dan semua orang bisa baca namanya, berarti otomatis orang tersebut akan terkenal. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah mencegah hasil karya agar tidak dijiplak oleh orang lain. Nah, jadi kan banyak nih di internet karya yang bagus-bagus, gambar yang bagus, video yang bagus. Nah, jadi ada beberapa pencipta karya, creator yang dia tidak ingin karya dipakai oleh orang lain dengan sembarangan. Jadi dia menggunakan Watermark agar karya tersebut tidak digunakan orang lain. Nah, jadi kalau mau pakai harus izin. Nah, apa contoh Watermark? Kita lihat aja. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat di sini ada tulisan artikel tentang Microsoft Word. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar di belakangnya. Nah, gambar belakang ini itulah namanya Watermark. Ini dia. Watermark itu ini dia. Nih. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, seperti ini adalah skripsi tugas akhir mahasiswa. Kalau kita lihat di sini ada logo kampus. Nah, berarti tugas ini, maka skripsi ini adalah milik kampus tersebut. Dan tidak boleh sembarangan dijiplak atau di copy. Nah, contoh lagi seperti ini. Ini juga karya skripsi dari satu sekolah. Nah, dia kasih logonya di sini. Artinya, ini karya ini adalah punya si pembuat, punya logo ini, kreatornya. Dan kalau kita mau pakai, kita harus izin. Nah, dari gambar juga ada seperti ini. Ini dia. Nih, gambar tersebut kita tidak bisa pakai sembarangan. Kenapa? Karena dia ada dari gambar tersebut adalah punya dari satu perusahaan namanya Kenstock nih ya. Oke, sudah ngerti kan? Nah, jadi sebelum kita mulai membuat watermarknya,
pertama kita buat dulu tulisannya, kita dekorasi bagus-bagus, kita buat rapi. Nah, setelah itu kita akan buat watermarknya. Dari mana watermark itu? Oke, caranya adalah itu, oh ya, di sini program yang digunakan adalah Microsoft Word 2010. Nah, untuk versi yang lain sebenarnya mirip-mirip sih. Hanya beda paling di awalnya, kalau dia 2013 page layout itu diganti menjadi layout saja atau desain. Nanti kita coba ya versi barunya ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari Office 2010 aja. Ini setelah kita selesai membuat artikelnya, artikel COVID-19 tentang corona, kita ambil dari page layout untuk membuatnya page layout, kemudian kita cari yang namanya watermark. Ada ketemu? Oh, ini dia watermark. Dah, ini dia watermarknya. Oke, kemudian kita klik. Kemudian ini ada contoh-contohnya, tapi kita nggak mau yang pakai yang ini karena ini tulisannya bukan tulisan kita. Kita mau buat watermark yang menjelaskan kalau karya ini adalah buatan kita. Berarti kita pilih custom watermark. Ini dia, custom watermark. Sudah. Tunggu lagi loading dia. Kita sabar ya. Nah, di sini ada tulisan no watermark, ada 3 pilihan: watermark, picture watermark, and text watermark. Nah, kita akan coba yang paling gampang dulu adalah text watermark. Nah, jadi kita pilih yang ketiga, text watermark. Nah, kemudian ini kita skip saja, nggak usah diituin, lanjutnya biarin aja. Nah, kemudian ini kita ganti Inggris saja lah. Nih, kita ganti tulisannya menjadi nama kita, creator kita. Misalnya nama kita, jadi ini dokumen kita yang buat. Misalnya namanya adalah Mr. Samuel misalnya. Dah, kemudian model tulisannya kita mau pilih apa bentuknya. Kalau kita misal lupa bentuk tulisannya, abaikan saja, nggak apa-apa. Dah, kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Di sini ada, mungkin kalau ukuran besar nggak terlalu kelihatan, coba kita kasih kecil ukurannya. Kita klik minus. Nah, kita lihat, kalau kita lihat sini ada tulisan Mr. Samuel, berarti dokumen ini akan dibuat oleh Mr. Samuel. Kita coba yang lain lagi ya. Watermark. Kita pilih custom watermark. Oke, kemudian kita ganti, misalnya kita ganti ininya, layoutnya ya. Sini ada layoutnya diagonal dan horizontal. Kita coba horizontal ya. Kita klik dia, kemudian kita OK. Apa yang terjadi? Oh, watermarknya dia bentuknya ke samping seperti ini. Jadi tergantung kita, apakah watermarknya mau mau miring atau lurus ke samping. Nah, kita ganti lagi dengan watermark, custom watermark tadi. Biasanya sih watermark itu bentuknya diagonal kalau di tulisan. Jadi kita pilih diagonal saja ya. Kita pilih OK. Nah, seperti ini. Sudah tulisannya. Nah, untuk gambar seperti tadi, contoh tadi ada watermark dalam bentuk gambar. Contohnya seperti tadi. Yang ini. Nah, kita akan coba buat. Caranya bagaimana? Dari watermark, kemudian pilih custom watermark. Nah, kita pilih picture watermark. Nih, watermark. Oke, kita pilih select picture. Nah, kita pilihlah gambarnya. Misalnya di sini ada gambar ini, misalnya gambar koala inilah. Nanti kalian bisa coba gambar apapun itu ya. Kita pilih insert, kemudian OK. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini ada gambarnya nih. Watermarknya berbuah gambar. Nah, ini juga bisa kita atur. Wah, itunya. Tingkat kecerahan gambarnya. Kalau kita pengen dia agak cerah gambarnya, kita bisa menghilangkan transparannya seperti ini. Ini dia washoutnya, kita bisa hilangkan washoutnya ini. Kalau kita pengen gambarnya terang jelas, berarti washoutnya kita hilangkan centangnya. Kita klik OK. Nah, ini dia, lihat apa yang terjadi, gambarnya menjadi lebih cerah ya. Nah
Nah, gitu dia. Oke, nah sekarang kita coba di Office. Bagaimana kalau Office 2010, 2013, 2016, dan 2019 yang versi lebih baru? Kita coba ya bagaimana caranya ya. Ini kita akan coba buat 2016. Oke, nah kita copy tulisannya dari sini. Nah, oke, nah tulisannya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan coba dari mana itu watermarknya. Kalau dari Office yang lebih baru, itu kita ambil dari menu desain. Desain, nih. Nah, kita ambil namanya watermark di sini. Nah, kemudian pilih custom watermark. Ini dia. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal tuliskan aja namanya. Nih, misalnya Mr. Samuel. Oke, Mr. Samuel Gisang misalnya. Oke, ini kita oke kan. Nah, lihat tulisannya, ada kan? Nah, untuk kalau kita pengen warnanya lebih cas, lebih terang, tulisannya kita hilangkan semi transparan ya. Uncheck semi transparannya. Nah, oke. Nah, untuk gambar juga sama. Tinggal kita custom watermark. Kita pilih gambar. Ups. Nah, ini dia minta online lagi. Oh. Bentar, saya matikan dulu ya. Oke. Nah, ini ada gambarnya. Sample picture. Nah, baru pilih wash out-nya, kita hilangkan aja ya biar gambarnya lebih jelas kelihatan. Klik OK. Nah, gampang kan membuat watermark pada Microsoft Word kan? Nanti kalian bisa berlatih sendiri. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan lihat modulnya. Di situ ada latihan. Silakan kalian kerjakan. Tulis di buku latihan kalian dan dikumpul hari Sabtu nanti. Oke? Ingat ya, semua nilai tugas kalian akan dinilai dan dimasukkan ke dalam nilai rapor. Jadi, usahakan jangan sampai ada tugas yang tidak selesai. Oke? Karena nanti akan mempengaruhi nilaimu. Harusnya nilai ujiannya bagus, tapi karena tugasnya nggak lengkap, akhirnya nilai jadi rendah. Oke? Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.